Oke, kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah nyaman semua posisi duduk dan posisi berdirinya. Selamat datang di Gramedia Jalma. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari Gramedia Jalma. Saya mau nanya yang terakhir beli buku di Gramedia Jalma siapa, tunjuk tangan. Jadi pulang harus beli ya. Mbak Said. Oke, selamat datang di acara Winatra Bercerita yang akan diisi dengan dramatic reading dan juga talk show. Dan tentu teman-teman tahu ini ada kaitannya dengan novel dan juga rencana film dari Laut Bercerita karya Mbak Lela Hudori. Yang sudah baca Laut Bercerita, tunjuk tangan. Yang sudah dapat tanda tangannya Mbak Lela, tunjuk tangan. Mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan ada kesempatan hari ini. Tapi hari ini kita akan ngobrol soal Winatra Bercerita. Tapi saya mau tanya dulu, di sini ada yang sudah tahu apa itu Winatra? Kelihatannya sih udah baca semua, saya ganti pertanyaannya. Di sini siapa yang tahu siapa saja anggota Winatra? Come on. Mas Biro Laut, Mas Laut, mana sih Mas Laut? Kemudian siapa lagi? Daniel. Yang jago foto? Alex. Yang sampai sekarang namanya belum ketahuan siapa buat di film? Ada produsernya tanyain ya. Yang yayangnya Mas Biru Laut? Oke. Hari ini teman-teman kita akan datangkan, nggak semua lah, karena sebagian lagi tugas negara kayaknya denger-denger. Jadi kita akan datangkan Mas Biru Laut, tepuk tangan dulu. Ratih Anjani. Ada Daniel Tumbuhan. Ada Mas, itu tadi saya sebut nama perannya ya, Allah ulang deh. Reza Rahadian. Eva Celia. Kevin Julio. Mas Anggi. Yang kalau menanyain yang soal filmnya ke Mas Anggi. Dan juga nanti ada Mas Ananda Badudu. Oke. Teman-teman kita semuanya hari ini akan mengawali kegiatan ini dengan melihat dramatic reading. Nah, dramatic reading ini sedikit pengantar dulu, ini bukan sekedar dicomot dari novelnya ditulis jadi naskah gitu. Atau diambil dari naskah filmnya, enggak. Mbak Lela sampai harus begadang untuk membuat naskah ini yang khusus untuk dipentaskan. Jadi tepuk tangan dulu dong buat Mbak Lela. Sama seriusnya ketika di hardcover nulis surat dari Anjani gitu kan. Seserius itulah beliau. Jadi sekarang kita akan awali terlebih dahulu dengan sedikit kata sambutan tentu saja. Saya mau mengundang terlebih dahulu dari PAL 8 ada Mas Budi Setiarso. Mas Budi, monggo silakan Mas Budi untuk memberikan sedikit sambutan. Kurang semangat. Halo, selamat siang, selamat bertemu di Jalma, satu tempat yang asik ya. Asik nggak? Baik, jadi terima kasih teman-teman semua sudah hadir siang hari ini. Ini kayaknya wajah-wajah yang bersahabat dengan Mas Laut ini ya. Dan juga dengan Winatra. Sungguh satu kehormatan bagi kami di PAL 8 Pictures, satu satu rumah produksi di bawah grup Tempo Media. Kehadiran teman-teman saya kira membuktikan bahwa cerita yang baik itu menemukan jodohnya ya di teman-teman semua. Laut Bercerita, sebuah novel yang ditulis oleh Mbak Lela Eskudori, mungkin boleh berdiri di belakang. Tepuk tangan dong buat Mbak Lela. Halo. Laut Bercerita adalah sebuah novel yang bercerita tentang bukan hanya kesedihan, bukan hanya tentang pertemanan, bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang harapan. Dan siang hari ini teman-teman semua
adalah satu perjalanan, bukan yang pertama, tapi perjalanan yang kesekian kalinya sebelum kita akan bertemu di bioskop di seluruh Indonesia sekitar bulan, udah boleh disebut belum ya? Boleh ya? Pada bulan Oktober tahun 2026. Terima kasih. Kenapa bulan Oktober? Karena kita tahu Oktober adalah bulannya pemuda. Pemuda sama dengan jiwa dan semangat dari Winatra. Nah, teman-teman semua pasti sudah kenal dan bersahabat dengan Winatra. Jadi kita akan bertemu di bioskop pada bulan Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Tapi sebelum menuju ke sana teman-teman semua, mungkin merasa lebih lama dan segala macam ya. Pada akhir bulan ini, teman-teman sudah bisa menemui satu bagian penting dari film, yaitu original soundtrack yang diciptakan khusus untuk film Laut Bercerita. Jadi pada akhir bulan ini, bulan Juli, teman-teman bisa set di kalender masing-masing untuk memutar di seluruh platform digital, dinyanyikan oleh satu band yang sangat teman-teman kenal, tapi nanti akan diumumkan kemudian. Jadi sudah bisa menikmati lagunya dan bisa menjadi teman-teman semua sampai nanti kita bertemu Mas Laut dan teman-temannya di bulan Oktober. Dan untuk itu saya berharap seperti juga yang hadir pada hari ini, teman-teman menyebarkan kepada teman-teman yang lain untuk bersama-sama kita menyambut dan menemui Laut Bercerita pada saatnya nanti. Untuk itu terima kasih sekali lagi kepada teman semua sudah hadir pada sore hari ini. Semoga semangat dari teman-teman semua juga menular kepada teman-teman yang lain, bukan hanya kepada pemuda, tapi juga kepada semua kalangan yang mencintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi Setiarso. Dan berikutnya, kalau Mas Budi tadi yang bertanggung jawab untuk filmnya, yang bertanggung jawab untuk novel yang teman-teman pegang semua itu, dengar-dengar sih udah lebih dari 120-an begitu cetak ulangnya. Saya panggilkan saja dari KPG, Mbak Christine Udiani. Silakan Mbak Christine, monggo. Tepuk tangan teman-teman. Betul ya Mbak, 120-an ya Mbak ya? Rekor baru nih. Mas Budi tinggi, jadi saya turun dikit ya. Selamat siang teman-teman. Semangat? Oke, mungkin yang bulan April kemarin sudah datang ke Jalma dan bertemu dengan perempuan-perempuan laut. Siapa yang datang di sini? Oh ada 1, 2, oh banyak juga. Oke, mudah-mudahan nggak bosan ya melihat saya di depan sini ya. Teman-teman, saya kira pertemuan kali ini cukup, mudah-mudahan cukup menggembirakan karena kita akan bertemu dengan cast dan juga sutradara dan penulis skenario, penulis novel Laut Bercerita. Novel ini sudah cetakan yang ke-100. Siapa yang punya edisi cetakan ke-100? Wah, terima kasih sudah membeli. Yang edisi hardcover? Waduh, oke, double-double. Yang punya edisi Nemo? Waduh, terima kasih teman-teman. Yang belum punya tiga-tiganya silahkan langsung diborong tiga-tiganya ya. Sekarang itu sudah cetakan ke 124. Wow, tepuk tangan. Jadi kami tentu berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca, menyebarluaskan dan menularkan semangat Mas Laut dalam cerita itu, semangat Winatra, semangat Anjani, Kinan dan sebagainya. Kami penerbit juga berterima kasih ke Pal8, Mas Budi dan kawan-kawan dan para produser, kemudian sutradara Mas Anggi, kemudian para cast dan tentu kepada Mbak Lela yang sudah menulis cerita ini. Mari kita tunggu bulan Oktober ya Mas Budi ya. Sip, Oktober. Tapi sebelum Oktober ada apa tadi? Soundtrack di bulan
Juli. Loh, sekarang udah bulan Juli? Akhir Juli. Oke, Juli, Oktober. Ya, kayaknya sekedepan mata ya. Siap-siap. Nah, sambil menunggu, baca lagi bukunya. Diingat-ingat, dicoret-coret, nanti dilihat di film seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman. Kita mudah-mudahan kita dukung bersama. Semoga perjalanan film ini lancar jaya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Christine, tepuk tangan kawan-kawan semuanya. Sebelum kita mulai dengan dramatic reading, saya juga mau memperkenalkan orang-orang yang penting di balik film ini, para produsernya. Saya mau panggil terlebih dahulu Mas FX Iwan dari Jakarta, bisa berdiri Mas, perkenalkan biar teman-teman lihat, ada Mas Iwan? Mas FX Iwan dari Jakarta, oke. Nanti deh kita kenalan ya, kelihatannya nggak ada ya, oke. Mbak Gita Farah, Mbak Gita. Ada dong, dari tadi ketemuan Mbak Gita, tuh teman-teman yang namanya Mbak Gita. Terus juga Mas Wisnu Darmawan, Mas Wisnu. Silakan melambai teman-teman, tepuk tangan. Nah itu Mbak Gita dan Mas Wisnu. Ya dan tentu saja dong Mbak Lela Hudori. Mbak Lela, di manakah dirimu? Oke, itu Mbak Lela, oke. Baiklah teman-teman, kita akan mulai dengan Mas Biru sama Mbak Anjani dengan dramatic reading yang nanti juga akan diiringi oleh Mas Ananda Badudu yang juga memainkan lagu yang nanti akan kita dengarkan di film tersebut. Bulan apa? Oktober ya. Sabar menunggu, kita lihat teasernya dulu teman-teman bersama-sama. Apa? Udah siap deh. Aduh. Duduk menatap wajah. Senjata para mahasiswa itu adalah bergerak. Deras hujan menantang ombak, terbabadai hati. Membaca adalah melawan kan? Masa kita buron cuma karena berserikat, berpendapat, membaca. Sudah ada 5 orang yang hilang kontak. Sunu, Alex, Julius, Daniel, dan Laut. Laut sama Alex pasti sedang sembunyi. Tadi bukannya hilang, Pak. Tulisanmu. Ia pasti pulang, Bu. Resahku teredam tulisanmu. Nungguin ya. Selamat sore semua. Terima kasih sudah datang, menyempatkan hadir di dramatic reading Laut Bercerita hari ini. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Anjani terkasih, pada ulang tahunku yang ke-25, sang penyair memberikan sebuah buku bersampul kulit hitam. Ia memberi sebuah puisi yang ditulisnya di atas sehelai kertas lusuh. Dia berpesan agar aku mengisi buku itu seperti halnya aku mengisi hidup ini. Di dalam puisinya, sang penyair mengatakan, aku harus selalu bangkit, meski aku mati. Matilah kau mati. Kau akan lahir berkali-kali. Saat ini sepotong puisi sang penyair selalu menjadi tiupan ruh yang meneguhkan aku. Daya tahanku yang merosot bukan karena kehidupan buron yang tak wajar. Bukan pula karena aku harus berpindah kota setiap saat. Tetapi kami semua diburu rasa bersalah karena sudah menyusahkan keluarga. Keluargaku, keluarga Sunu,
keluarga Alex, keluarga Daniel, Julius, dan bahkan keluargamu beberapa kali diinterogasi dan diintimidasi oleh para intel. Kepedihan itu juga muncul pada saat bulan Ramadan dan Lebaran lalu. Pada saat penting itu, aku tak mungkin berkumpul dengan ibu, bapak, dan asmara. Maka puisi sang penyair ini menjadi obor yang menyemangati gelap hidupku. Aku sudah bertanya pada Julius, mungkinkah aku dalam waktu dekat akan ke Jakarta? Dengan tegas dia menjawab, jika kau ingin selamat, sebaiknya kita tetap harus berjarak. Dan aku mematuhinya. Sesekali aku membayangkan kita berdua bisa keluar dari dunia yang kita kenal ini, masuk ke dimensi lain, di mana Indonesia adalah dunia yang lebih demokratis. Presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil. Perangkat hukum dan parlemen tidak berada di dalam genggaman satu orang dan pers bisa bebas. Apakah kita akan pernah hidup dalam Indonesia yang demikian? Sebuah Indonesia yang tak perlu membuat mahasiswa yang kritis harus hidup dalam buruan. Mungkinkah? Anjani, aku merindukanmu. Dan sesekali aku bermimpi ingin diselamatkanmu lagi. Tetapi aku harus bisa mandiri dan sendiri. Aku yakin kita akan berjumpa suatu hari, secepatnya, di dalam Indonesia yang lain, yang lahir kembali. Lautku yang biru, sejak engkau hilang diculik 10 tahun silam, jiwaku ikut hilang bersamamu. Tahun-tahun berlalu, bahkan setelah Indonesia merdeka dari Orde Baru, aku nyaris hidup tanpa nyawa. Kawan-kawan Winatra, juga kawan-kawan Komisi Orang Hilang terus-menerus menghubungiku. Mereka mengajak aku ikut bergabung dalam kegiatan Kamisan. Aku tak menghiraukan imbauan mereka. Karena jika aku berdiri bersama kawan-kawan, artinya aku mengakui bahwa kau memang sudah pergi untuk selamanya. Itu juga berarti aku harus menerima bahwa kamu sudah menyatu dengan birunya laut. Mungkin kamu sudah tersebar di mana-mana, seperti katamu suatu hari. Anjani, jenguk saja pucuk daun atau rintik hujan. Aku berada di antaranya. Tak mudah bagiku merasakan kehadiranmu di pucuk daun atau rintik hujan. Maka untuk bertahun-tahun lamanya, aku bergerak seperti tanpa nyawa. Aku lebih banyak mengunjungi rumahmu, berbincang dengan orang tuamu, meyakinkan asmara dengan berbagai kabar burung tentang dirimu, tentang Sunu, tentang Mas Gala. Seperti kedua orang tuamu, aku selalu menatap ke pintu depan. Siapa tahu kau mendadak muncul dan bergabung makan malam bersama kami. Seperti biasa, kau tak datang. Dan kami terus berharap, terus memasak dan menanti. Tetapi laut keajaiban itu terjadi beberapa bulan lalu. Tiba-tiba saja duniaku berubah.
Senja itu kami mengantar kalian ke tepi laut, membawa foto, buku, cerita pendek karyamu, puisi karya Mas Gala, bunga, dan lilin yang menjadi harapan penerangan bagi kami. Kami mendengar beragam versi tentang nasibmu, nasib Sunu, Mas Gala, Kinan, Julius, dan yang lain. Tapi kami semua memutuskan untuk percaya kalian bersatu dengan laut. Bersatu dengan laut. Sejak hari itu, tiba-tiba saja aku merasakan kehadiranmu. Kau bukan saja berada di pepohonan dan tampil di bayang-bayang air hujan, tetapi kau masih saja hadir di mana-mana, seperti sebuah potongan-potongan film yang tak beraturan. Lama-kelamaan aku mulai melihat kau dalam keadaan utuh. Biru laut yang tinggi, berambut ikal, mengenakan jaket biru yang sudah mulai pudar, yang biasa kau kenakan pada malam hari. Seperti biasa, kau lebih banyak berbicara melalui sepasang matamu. Sesekali aku masih melihatmu berdiri di dapur bersama ibumu, memasak untuk makan malam hari Minggu. Kali lain aku melihatmu di ruang tengah berdebat dengan Asmara yang masih khawatir dengan gerakan kita. Semula aku menyangka ini hanyalah bagian dari perkabunganku. Tetapi terjadi keajaiban berikutnya. Kamu betul-betul hadir, hidup kembali, bukan hanya sekedar bayang-bayang. Kamu menemaniku, berbicara denganku, memegang tanganku. Kau mengelus pipiku hingga akhirnya aku bisa tertidur dengan lelap untuk pertama kali setelah bertahun-tahun diserang insomnia. Pagi hari ketika aku menyangka segalanya adalah mimpi, aku menatap wajahku pada cermin. Lalu kamu muncul pada cermin berdiri di belakangku, tersenyum sambil menyentuh bahuku. Jadi ini bukan mimpi. Aku masih mengenal sentuhanmu. Lembut, tak menekan sekaligus diwarnai aroma tubuhmu. Ini semua menyebabkan aku tak punya hasrat untuk keluar dari kamarku. Karena khawatir kau akan menghilang lagi. Aku harus meyakinkan diri bahwa kau berada di dalam kamarku setiap hari, setiap jam, setiap menit. Anjani, melanjutkan hidup tidak berarti melupakan aku. Kamu harus tetap menjalankan hidup ini dengan keriaan. Beberapa bulan lalu, di sebuah toko buku, aku terpena begitu lama di hadapan rak yang memajang tetralogi Pramudia Anantatur serta novel-novel karya beliau lainnya. Semuanya terpajang dengan agung dan memancarkan harkat. Rasanya baru kemarin kita merunduk membaca fotokopi karya beliau karena 3 aktivis Yogyakarta yang ditangkap dan diajukan ke meja hijau akibat didiskusikan karya Pram. Di mana-mana, di toko buku, tepi laut, di pojok kamarku, kamu akan selalu berdiri menatapku. Ini adalah sebuah kematian yang tidak sederhana. Terlalu banyak kegelapan. Terlalu banyak kesedihan. Aku harus berpamitan padamu. Aku harus menemui cahaya. Kamu harus berjanji untuk tetap merayakan kehidupan. Jika suatu hari kamu mencintai lelaki yang lain,
itu tak berarti kamu sudah menghapus namaku dari hidupmu. Laut, bukankah laut tak pernah terhapus sebagai bagian dari alam? Kamu tak akan pernah bisa terhapus dari diriku. Kau keluhkan awan hitam yang menggulang tiada surutnya. Kau keluhkan dingin malam yang menusuk hingga ke tulang. Hawa ini kau benci dan kau inginkan untuk segera pergi. Berdiri angkat kaki, tiada raut riangmu di muka. Pergi segera. Kau keluhkan sunyi ini tanpa ada yang menemani. Kau keluhkan risau hati yang tak kunjung juga berhenti. Rasa itu kau rindu dan kau inginkan untuk segera tiba dan kembali bermimpi. Hanyut dalam hangatnya pelukan cahaya mentari. Dan ingatlah pesan sang surya pada manusia.
Untuk mengingatnya di saat dia tak ada. Untuk mengingatnya di saat dia tak ada. Untuk mengingatnya di saat dia tak ada. Esok pasti jumpa. Tapi kebayang ya, seperti itu kali di filmnya nanti. Jadi teman-teman, mudah-mudahan film ini akan segera keluar, kita bisa langsung menyaksikannya bersama-sama. Dan tentu saja yang belum baca dong novelnya. Karena saya mau tanya dulu yang belum tahu Winatra di sini siapa? Oke, jangan deh tanya gini, yang udah tahu Winatra siapa? Yang udah tahu Winatra itu siapa atau apa? Oke, keren. Jadi nanti kita akan tampilkan, kita akan ngobrol-ngobrol. Oh, masih bongkar-bongkar peralatan. Ya udah, saya mau tanya dulu deh sambil nunggu bongkar mainannya Mas Ananda Badudu. Saya mau tanya dulu buat teman-teman di sini. Kapan kita main duluan ya? Kapan pertama kali kalian membaca Laut Bercerita? Sebut tahun. 2020, ada yang bisa mengalahkan rekor 2020? Teman-teman di sini? 1970, nggak mungkin banget. Siapa? 2020? Ada dong pastinya dong. 2017. 2019. Oke, ada lagi yang mau ngalahin? Ada lagi? 2018. Wow, ada lagi? Itu mengalahin Balela kalau lebih mundur lagi. Balela mungkin masih nulis. Oke. Ya udah, Mas, mangga silakan. Silakan di sofa, Mas. Saya kalau di sofa belesak soalnya, Mas. Oke. Bantuin dong. Manggil dong yang berikutnya. Yang tadi di ada yang manggil kita, Eva Celia. Oke, Mbak Eva Celia silakan. Oke, silakan di sebelah Mas Biru. Orang yang berada di balik film ini, sutradaranya Mas Yosef Angginun, silakan. Daniel Tumbuhan. Waduh. Mas Kevin. Nah kan, iya duluan mana aja. Oke. Kita kan ngobrol-ngobrol tentang film ini. Tapi sekarang saya, udah siap ya? Siap ya semuanya? Oke, siap. Oke. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Rane Hafid. Saya adalah pemeran Gusti. Oh nggak mungkin banget, dari umurnya aja udah tua banget. Tapi boleh dong kita tanya ya, iya nggak? Kita tanya dong ya. Tanya dong. Masa sih nggak ditanyain? Siapa Mas? Pernah nggak lihat ya langsung. Oke. Saya mau ke sutradaranya dulu deh. Pertanyaan 1000 umat, 1 juta umat. Gusti ada nggak sih di film, Mas? Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada? Mumpung belum selesai, mau diadain nggak nih film Gusti? Mumpung belum selesai. Ada Mas, ada. Ada ya. Udah cukup kan? Udah itu aja kan pertanyaannya, udah ada juga. Apalagi? Siapa Mas katanya Mas? Bukan saya yang nanya loh Mas, bukan saya. Tadi udah ada yang ngaku dia Mas. Alhamdulillah dapat job lagi. Kok diem? Belum puas.
udahlah ditungguin aja kejutan. Tapi sekarang gini deh, kita sekarang berhayal, bukan berhayal, jangan-jangan beneran. Gusti kan udah tahu ya, yang baca novel udah tahu sifatnya kan ya. Jangan-jangan dia ada di antara kita nih. Coba dilihat kiri kanan. Beneran loh. Jangan-jangan ada loh. Oke. Saya mau ke Mas Reza deh kalau gitu, Mas. Bagaimana cara Mas Reza menafsirkan persahabatan di Winatra dari novelnya dan kemudian menerjemahkannya ke film tersebut? Oke. Halo teman-teman semua, selamat sore sekali lagi. Terima kasih sudah hadir di rangkaian promo kami untuk film Laut Bercerita. Saya yakin teman-teman semua udah pasti hampir sebagian besar yang ada di ruangan ini sudah membaca bukunya. Kalau ditanya soal bagaimana saya membangun karakter ini atau persahabatan Winatra, kayaknya nggak ada cara lain selain ya bergaul bersama teman-teman pemain yang lain gitu ya. Proses yang sangat organik, nggak ada yang direncanakan, nggak ada yang coba untuk dikonsepkan bagaimana kami membangun kedekatan satu sama lain. Saya beruntung karena sebagian Kevin, kemudian of course Dian, kemudian pemain beberapa yang lain sudah banyak yang saling mengenal, jadi nggak terlalu butuh effort lebih gitu ya untuk mengenal lebih dalam. Tapi kemudian ada beberapa pemain-pemain yang baru saya ketemu di project ini, ya it's just like I think sama seperti mungkin teman-teman semua ya, hangout aja, jalan bareng, main bareng, mabok barengnya sih belum. Mungkin kalau filmnya udah 1,5 juta penonton kali ya, itu mabok pertama saya tuh kayaknya. Amin. Di luar itu membaca naskah pasti gitu ya, berdiskusi sama Mas Anggi, persahabatan seperti apa yang mau dibangun juga gitu. Itu aja sih. Tapi dengar-dengar nular jadi friends in real life di luar film. Iya. Walaupun sekarang udah berhenti ya, mungkin udah sibuk. Kevin ternyata persahabatannya temporary. Might as well yang lain juga ternyata setemporary itu. Luckily I have my best friends who's been in my life for 20 years. Jadi kalau ada Kevin atau yang lain-lain persahabatan agak pendek ya masih bisa dimaklumi lah. Sibuk. Ya Vin? Aman terus Bang. Ya gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi Mas Reza. Kan Mas Reza dari mulai film pendeknya memerankan Biru Laut sampai sekarang film panjangnya. Ceritain mundur sedikit dong ketika pertama kali baca novel Laut Bercerita. Waduh. How do you feel atau apa sih yang kerasa gitu loh? Aside from this is a great novel, from a great novelist, saya rasa awalnya saya berpikir ini kayaknya sesuatu yang agak nggak memungkinkan untuk dibuat film panjang gitu. First, mungkin secara budget akan sangat besar gitu ya. Kayaknya susah ya bikin filmnya gitu. Kalau buat film panjang. Dan kemudian terjadilah film pendeknya. Begitu film pendeknya terjadi, akhirnya kayaknya mungkin bisa diusahakan gitu ya film panjangnya. Jadi I've always felt very excited reading the novel gitu. Saya merasa bahwa ini novel yang sangat penting. Mungkin kalau di generasi, saya mau bilang kita tadinya, tapi ternyata kayaknya sebagian yang di sini Gen Z, jadi saya meralat. Generasi milenial seperti saya, ini adalah salah satu novel yang bisa saya bilang mungkin seperti halnya ketika dulu di eranya Pramudia melahirkan sebuah karya gitu. Ada karya monumental yang sangat monumental bagi generasinya, berbicara tentang hal-hal yang mungkin dekat di era-era 90-an akhir gitu ya. Jadi tentu itu menjadi sesuatu yang magis gitu. Dan kemudian senang sekali rasanya ketika itu menjadi film panjang dan berhasil diwujudkan oleh teman-teman semua dari Pal 8 dan executive producer yang lain yang terlibat, ada Jakarta and so on, ada VMS dan didirect oleh Mas Joseph Angginun. It's a perfect combo gitu ya dengan jajaran cast yang luar biasa gitu. Jadi saya berusaha dan saya rasa teman-teman cast yang lain berusaha untuk
bermain sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang kami mampu dalam rangka mendukung. Karena saya percaya film itu nggak berdiri sendiri. Yep. Saya yakin, I've seen novels that printed into films that didn't work gitu. Even the novel is very popular gitu ya. Dan ada yang juga sebaliknya. It's not a very popular novel and it becomes a big box office hit gitu. Dan saya rasa Laut Bercerita punya keduanya. Punya keduanya dalam artian punya pembaca yang entah berapa juta jumlah pembacanya. Dan mudah-mudahan itu akan amplified ke penonton film nantinya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum membaca bukunya dan kemudian menonton filmnya juga bisa langsung relate atau menangkap apa yang coba sedang diceritakan. We're talking about friendship in a way juga sih sebenarnya di film ini. Jadi hopefully teman-teman bisa dengan mudah menyerap itu dan merasakan apa yang coba kami bagi di film ini. Asik. Friendship kawan-kawan dan Winatra itu adalah sebuah kelompok yang unik yang teman-teman yang sudah baca pasti tahu betapa luar biasanya pertemanan di situ di Winatra itu, walaupun ternyata ada satu yang menyabotase. Tapi oke, betul kan ya, nggak bohong ya. Makanya baca kalau yang belum baca. Oke, tapi saya sekarang mau ke Mas Anggi dulu deh, baru ke Mbak Celia dan baru ke Mas Kevin. Mas Anggi, persahabatan buat teman-teman yang sudah baca Laut Bercerita pasti bisa merasakan kedekatan persahabatan itu. Nah, bagaimana kemudian Mas Anggi membangunnya ketika harus menulis skenario film ini dan juga tentu saja pada saat syutingnya gitu, Mas? Saya kira yang paling menarik dari proses saya pribadi berhubungan dengan novel dan filmnya itu karena saya lahir besar di Jogja. Jadi kalau teman-teman baca Sayegan kayak gitu tuh ya, saya kalau mau kuliah ya kira-kira lewat Sayegan gitu, mau ke kota. Aku anak desa di sana gitu. Kalau mau mancing sama adikku gitu ya kira-kira ada itu selokan Mataram yang panjang banget gitu. Jadi itu saya mengenali novelnya itu spasial, kira-kira bahasanya seperti itu. Plus yang diceritakan seperti misalnya lingkungan UGM gitu kan, Pelem Kecut gitu. Bakmi Jawa Lenggananku itu ya di Pelem Kecut gitu. Jadi ada di Jogja Chicken, kalau misalnya teman-teman Jogja tahu, Jogja Chicken itu juga di Pelem Kecut pertama kali muncul. Dan itu lingkungan di mana juga teman-teman kuliah saya kos di situ, kita bikin tugas di situ apa. Jadi justru yang saya lakukan itu mengingat lagi apa yang pernah terjadi pada saya pada saat proses saya juga seumuran tokoh-tokoh yang ada dalam novel gitu. Bagaimana persahabatannya, bagaimana sebenarnya juga teman-teman saya dulu terdiri dari beberapa orang dari banyak banyak pulau gitu. Ada yang dari Sulawesi, teman kuliah saya yang unik sekali gitu, pendiam kayak gitu, tapi tiba-tiba pulang setelah kuliah dia pulang terus jadi pejabat di sana kayak gitu. Ada juga gitu yang banyak yang kadang kita nggak tahu latar belakangnya, ternyata dia anak kiai besar dari Jawa Timur gitu. Atau teman-teman yang dulu sejak SMP atau SMA itu juga sudah saya kenal, begitu seterusnya. Dan itu yang kemudian saya coba injek ke teman-teman yang mungkin secara tradisi pergaulan punya perbedaan dengan apa yang terjadi di pemahaman pada commonality di Yogyakarta yang mungkin sedikit berbeda dengan Jakarta gitu. Dan pada masa tertentu gitu, bukan masalah lokasinya mungkin ya, tapi pada masa tertentunya gitu. Saya terus terang tidak berada pada masa di mana pergolakan menuju 98 itu ada gitu. Saya baru kuliah di tahun 2001 gitu. Cuman kan masih ada sisa-sisanya dan masih ada secara cerita dari orang-orang juga masih ada kayak gitu. Nah, yang berupa komunal engagement di dalam komunitas-komunitas itu kuat sekali di Jogja. Itu yang kemudian saya coba masukkan ke teman-teman aktor ini bahwa ya biasa aja buat kita itu untuk kemudian ke kosan siapa gitu, terus sampai malam diskusi kayak gitu, terus keleleran lah bahasa Jawa ini, apa sih keleleran gitu apa ya, berserakan kayak gitu sampai pagi, terus belum mandi, yuk berangkat kuliah, wah gitu, terus nongkrong di angkringan sampai pagi, terus paginya udah mulai kuliah atau apa gitu tuh, itu sebagai hal yang sangat biasa gitu. Nah teman-teman ini teman-teman yang sangat terbuka pada obrolan gitu, jadi kita justru lebih membangunnya itu ngobrol gitu. Mungkin
mungkin ada sutradara yang punya pendekatan banyak reading gitu. Reading naskah bareng, nih naskah. Kita banyak ngobrol ya. Kita enggak, reading ada cuman enggak. Aku justru pengen mendapatkan rawness-nya gitu. Bukan acting yang apa namanya itu terfabrikasi karena apal gitu, karena hafal. Aku pengen mendapatkan Eva yang raw, Reza yang raw. Siapa namamu? Kevin yang raw, oke ya. Kevin yang raw gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Yang paling dablek kalau di direct itu siapa Mas? Dari seluruh keluarga Winatra. Iya. Jadi langsung nunjuk tangan. Ya, tahu sendirilah siapa. Oke. Yang paling sering telat? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Di produksi saya, maksudnya produksi kami, saya tidak suka telat gitu. Jadi misalnya persiapan sebuah produksi kayak gitu itu kan serangkainya panjang ya. Iya. Jadwal itu memang udah diumumkan sejak lama gitu. Terus kemudian ketika masuk ke dalam harian itu juga memang sudah ada suatu sistem yang membuat kita itu paham betul di mana jam kita kamera roll, ya di situ adalah waktu di mana kita udah standby roll gitu. Beneran ini. Dan kita tidak pernah telat kali ya. Kita nggak pernah telat sampai overtime kayak gitu apa ya. Istilahnya itu syuting sehat gitu. Syuting sehat gitu. Jadi bahkan sebelum waktunya selesai harusnya kita udah pulang, udah pedal. Oke. Saya mau ke Kevin Julio apa Julio sih Mas? Julio. Kevin Julio. Kalau di beneran ya? Julio. kalau Ini paling seniman di antara kita semua. nggak bercanda ya teman-teman. Tolong, saya sedikit demam panggung orangnya, tapi selamat sore semua. Ya. Oke. Ya. Mas Kevin. Ya. Daniel Tumbuhan itu salah satu tokoh yang penting, yang dekat dengan sosok biru laut gitu. Dalam keseharian dekat banget gak sih? Parah. Kita benar-benar dekat banget sih gitu ya. Kita sharing makan mie bareng sampai ya sudah selesai syuting juga beliau sempat datang ke tempat saya juga. Aduh, laut sorry. Ya, bisa lihat kan kedekatannya seperti apa? Ini dia. Kayak gitu. Itu kan kedekatan kan? Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya ya maaf ya. Gue kebayang deh, kayaknya di proses syuting yang paling sering dibully dia deh beneran. Daniel itu orangnya ceplos-ceplos. Nanti bisa dilihat sendirilah, mudah-mudahan tersampaikan di filmnya ya. Lo baca gak sih bukunya? Baca dong. Yalah nih, gue aduin nih. Baca. Kan saya pernah ngaku. Iya, maksudnya sebelum saya memainkan film ini, saya baru pertama kali baca novelnya baru sekali gitu, iya. baru ngejalanin gitu loh. Maksudnya gitu, Bang Reza. Gitu. Mas tanya lagi Mas. Oh enggak maaf. Gitu. Oke. Bagaimana caranya mempelajari sosok Daniel Tumbuhan setelah baca novelnya pastinya untuk kemudian bisa diterjemahkan seperti apa oleh Mas Kevin sendiri? Ya, kalau saya sendiri ya, karena melihat dari novel dan juga dari skenario yang saya dapat gitu ya, dari scene pertama yang saya jalankan aja itu sudah ceplas-ceplos orangnya Daniel ya. Terus iseng juga gitu sama kawan-kawannya gitu. Tapi di balik bercandanya ini, Daniel tuh punya solidaritas yang sangat tinggi terhadap kawan-kawannya. Di tengah ketakutan mencoba untuk menjadi yang mungkin positif, yang hangat di tengah kawan-kawannya. Ya bukan mencoba ya, tapi memang organik seperti itu, walaupun di dalam diri karakter tersebut mungkin ada sesuatu juga gitu di dalamnya gitu, tapi berusaha lah untuk berbaur bersama kawan-kawan selalu gitu, paling sih itu. Anjay.
Udah ditungguin dari tadi. Oke, kita bikin serius lah, kita bikin serius. Pertanyaannya, Mas Kevin. Jadi gue yang pengen ketawa. Oke, dari semua adegan yang dijalani selama syuting, dari sosok Daniel Tumbuhan, mana yang paling berkesan? Mungkin kalau paling emosional gitu kali ya Pak? Yes. Mungkin teman-teman di sini kalau yang paling emosional dari novel atau mungkin dari scene-nya nggak perlu saya jelaskan, pasti emosional ada di situ gitu. Cuman kayak saya lebih kepada proses perjalanannya aja sih bersama dengan kawan ini. Karena setiap harinya scene by scene gitu ya. Itu tuh tumbuh sendiri gitu, kayak apa ya, keresahan, terus rasa takut, terus keberanian yang tumbuh. Itu tuh setiap harinya tumbuh begitu aja sih, maksudnya kayak scene by scene itu kayak itu yang membuat saya malah secara emosional tuh sampai akhir saya syuting tuh saya benar-benar merasakan hal itu sih. Itu. Prosesnya, proses perjalanan bersama teman-teman semua yang ada di sini. Gitu. 1, Terima kasih. 2, 3. Anjay. Terima kasih. Beneran nih, kayaknya paling sering dibully nih di set nih. Iya Pak. Parah ya. Oke. Tapi iya, dia parah sih. Parahnya. Dia paling sering dijailin sama semua. Karena dia tuh sebenarnya yang paling cool di antara semuanya. Cool? Tapi nggak cocok sama mukanya gitu loh. Gak ada bang, cool bang. Jadi dia tuh selalu kena aja sama semuanya. Tapi dia juga iseng ke beberapa yang lain. Karena dia udah senior kan, di antara yang ada 2 yang baru tuh kan dia senior. Jadi dia menggunakan, tepuk tangannya mana? Iya kan? Sebagai aktor yang udah senior, jadi dia tuh kayak punya dominasi kepada yang baru-baru nih kayak. Lanjut ke... Lo main di mana sebelumnya? Ya gitu. Bang gak ada dong. Lo syuting apa sebelumnya lo? Oh ini bang, gue syuting ini sebelumnya gini. Gak ada bang, sedikit pun kayak gitu bang. Gitu. Hah? Tolong deh jangan dipercaya teman-teman. Gitu banget Kevin tuh, gitu banget ya. Oke, sekarang kita ke Eva Celia Rati Anjani. Di luar film kerasa banget ya kedekatannya ya. Aduh, saya mah cemburu dari tadi mah ngeliatinnya. Oke, Eva, bagaimana sih, gini nih pertanyaan jadi begini. Apa yang paling menarik dari hubungan Rati dengan Biru Laut? Kalau menurut penafsiran seorang Eva. Tanpa harus ngebocorin jalan ceritanya ya, tanpa spoiler. Itu tadi, itu beneran? Ada? Beneran? Oh nggak ada, kirain ada. Halo semuanya. Lu kirain Kevin aja lo. Ini halo gitu. Oke, lanjut. Sorry. Hubungan Anjani dengan laut ya, tanpa spoiler. Apa ya yang tanpa spoiler? Kan di sini juga udah pada baca bukunya kan? Kalau buat aku yang sangat aku kagumi tentang hubungannya Anjani dan Laut itu karena hubungan mereka berdua itu ditandai oleh solidaritas yang sangat kuat, kesetaraan ide, dan apa ya, nilai-nilai yang sama gitu, visi hidup yang sama. Jadi aku melihat Anjani itu mencintai laut bukan hanya sebagai her romantic partner, tapi juga dia sangat mendukung dan ya dia sangat mendukung nilai-nilai yang laut perjuangkan gitu. Itu salah satu hal yang paling aku suka soal hubungan Anjani dan laut. Jadi it's a different kind of love. It's a love that is calm and that is steady and intellectual, but fun. Yeah. Oke. Kan Anjani itu menarik karena dia ada perubahan karakter ya. Kalau di novelnya ya teman-teman ya, kan mulai dari yang ceria, dari yang asertif, terus tiba-tiba menjadi murung, depresi. Ceritain dong proses untuk mengubah moodnya itu begitu gimana sih? Ada Ketika kesulitan syuting. gak?
Iya pada saat syuting. Ada kesulitan atau enggak? Sebenarnya kayaknya memang setiap adegan ada challenge-nya masing-masing ya. Tapi aku ngerasa juga suasana di set tuh sangat mendukung. Mas Anggi juga ya kita sering ngobrol. Jadi di setiap adegan aku ngerasa everything is very contextual. Dan selama syuting walaupun memang sangat fun bersama teman-teman dengan Mas Reza dan iya Mas, ya Allah. Suasana syutingnya tuh sangat fun tapi tetap ada perasaan somber yang kita bawa dari awal sampai akhir gitu. Jadi ketika masuk ke scene-scene yang lebih berat, the feeling is always there karena it's always been the undertone of the whole movie kan. Ada undertone. Yeah. Yeah. But you know, ganti moodnya itu is it difficult? Well, iya ada challenge-nya, tapi maksudnya kita kan juga sudah melalui proses membangun karakter yang cukup lama juga gitu. Jadi itu sangat membantu ketika di set. Karena skripnya Eva tuh yang paling banyak notes. Stop. Sebab. Right? Sebab karena dipelajari betul-betul. Oh wow. Karena dia tahu sepertinya arc-nya tuh sangat very kompleks gitu, sangat tidak mudah. Jadi notes, kemudian catatan, punya buku sendiri gitu yang mencatatkan tentang perjalanan karakter arc si tokoh ini gitu. Very methodical in a way gitu, and it works for her. That sounds very sarcastic by the way. That's not sarcastic at all. It's a compliment, really. I wish I can do that. Gitu. Tapi saya penasaran deh. Boleh ya Mas? Sebentar aja. Boleh banget. Ada nggak di ruangan ini yang belum baca bukunya? Angkat tangan. Oke. Mas. Halo. Yes. Ya yang belum tadi baca. Yang tinggi. Oke. Ya. Kamu belum baca? Oke. Siapa namanya? Sinta. Oke. Sinta. Hai Sinta. Maju bentar Sinta. Sini. Ayo panitia dibantu ke depan Sinta. Tepuk tangan untuk Kak Sinta. Saya punya sesuatu yang saya penasaran banget pengen tahu dari kacamata yang belum membaca bukunya. Hai Sinta. Salam kenal. Boleh salaman? Ke tengah, Oke. ke tengah Sinta. Saya Reza, Sinta. Oke. Sinta, saya pengen nanya. Sorry. Cie. Iya, ke tengah. Sini Sinta. Oke, Sinta umur berapa? 32. 32 tahun. Sinta belum pernah baca bukunya? Belum. Oke, pertama kali dengar Laut Bercerita dari mana? Dari teman saya. Temennya baca bukunya berarti? Udah baca. Udah baca bukunya. What makes you interested to watch the film when it's out? Karena menurut teman saya itu ceritanya oke. Dan itu cukup menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Yang mana mungkin... aduh, I'm shaking. Nafas. Mau yoga bareng dulu, bareng? Boleh. Savasana boleh nggak gerakannya? Yes. Aduh. Oh, thank you. Ternyata belum baca Oh my bukunya, God. ada berkahnya. Oh, sorry. Oh. Habis ini pada ngaku belum baca semua nih, lihat aja nih. Bentar nggak? Boleh. Berdiri aja. Soalnya diminta berdiri tadi sama masnya. Minum dulu, ya. Telan. Tutup. Udah tutup, boleh? Oke, yuk. Gimana? Oke, jadi kamu sudah mendengar dari teman, kamu tertarik untuk menonton something very interesting. Kira-kira begitu. Kamu udah tahu tanggal berapa belum filmnya keluar? Kalau tanggalnya belum tahu. Belum, saya kasih tahu ya. Ya. Sabar. Mas Anggi udah Jadi, kamu kira-kira kalau nanti menonton, kamu punya ekspektasi nggak?
Sepertinya tidak ya, karena dari yang diceritakan sama teman saya, katanya film ini cukup kompleks dan akan banyak menyinggung sesuatu yang cukup sensitif gitu. Bahkan teman saya bilang dia ragu, kira-kira bisa gak sih film ini tuh menampilkan sesuatu hal yang mungkin cukup berani gitu di era sekarang ini. Oke, thank you. Sama-sama. Ajak teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat baca bukunya atau belum sempat tahu, kasih tahu teman-temannya, mungkin berkenan membaca bukunya, or please watch the film. Oke, siap. Oke, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih ya. Bang Reza. Saya nggak bisa kasih apa-apa buat kamu, tapi saya kasih hati saya. Wah, thank you. Boleh foto bareng gak sih? Boleh. Sini yang fotoin siapa? Nah itu dari masnya. Itu pacar kamu ya? Bukan, teman aja teman. Teman. Dia yang menyarankan saya buat baca bukunya. Wah, ini dia. Satu pesan, modus ya Mas. John, maju John. Siapa namanya? Hey. Keren. Dan namanya sama. Reza. Gila, gaya sih keren banget. Ya, Oh iya. Gak sengaja, jujur ini gak sengaja. Oke John, kamu udah baca bukunya? Udah. Oke, kira-kira waktu kamu nonton, menurut kamu scene apa yang nggak boleh hilang dari bukunya, harus ada di film? Scene Satu. Alex sama Anjani kali ya? Gimana? Mas, woi, Mas, balik Mas. Sorry ini. Bukan, Alex sama Asmara, sorry. Balela. Sorry Mbak. Katanya ada yang udah baca bukunya nih Mbak. Sorry. Oke, itu. Pas ngapain maksudnya? Aduh. Pokoknya gitu. Pokoknya itu. Oke. Kenapa ngasih buku? Udah ngasih bukunya belum? Udah, kebetulan. Berapa lama proses pendekatan yang udah berlangsung? Enggak. Temen kuliah. Temen kuliah. Oke. Kirain jadi Biru dan Anjani. Bukan. Cocok ya? Oke. Thank you ya Reza. Thank you, Thank Mas you so Reza much. juga. Thank you. Udah foto tadi? Belum ya, fotoin lah tolong. Thank you Mau selfie Reza? Sini saya yang pegang. Ya. Bukan Samsung ya, maaf ya. Kamu aja yang pegang selfie. Oke, thank you. Thank you ya Reza. Terima thank kasih. you. Reza yang ini, Reza. Gue kasih tahu. Beli bukunya, yang hardcover, minta tanda tangan Balela, kasih. Mumpung ada penulisnya. Jadi. Oke, saya malah sekarang mau ke Mas Anggi. Karena tadi kan semua membandingin bukunya, kan gini loh, sering ada perdebatan kalau sebuah buku dialihkan ke film itu nanti wah nggak sesuai harapan. Mas Anggi udah baca bukunya, mengadaptasinya ke dalam film. Gimana Mas kira-kira Mas? Apa yang bisa diharapkan oleh para penonton? Pada prinsipnya itu dua medium yang berbeda. Pertama yang harus kita pahami bersama-sama karena buku dan film jelas cara konsumsinya berbeda, cara kreatifnya berbeda, cara produksinya berbeda, cara konsumsinya berbeda gitu. Yang buku itu mungkin bisa memberi memberi imajinasi sendiri-sendiri seliar-liarnya pada pembacanya gitu. Sedangkan film itu kan terkunci pada visualisasi, mise-en-scène, kemudian segala macam bentuk yang disodorkan dengan menggunakan kurang lebih sudut pandang sutradara, kira-kira seperti itu kan gitu. Nah, kebetulan sutradaranya cuma satu gitu kan, meskipun kemudian produsernya juga banyak, semua elemen penyusunnya juga banyak, tapi visinya biasanya memang cuma satu gitu. Bukan berarti tidak mendengarkan tim, tidak, tapi
keputusan kreatif tertinggi terakhir itu jelas pada sutradara, kira-kira seperti itu. Sedangkan ketika membaca buku, 1 juta otak, 1 juta mata, kalau 1 juta otak berarti 2 juta mata ya, karena mata 2, kira-kira seperti itu. Yang kemudian punya persepsi sendiri-sendiri. Ketika di novel tertulis satu kata tentang mendeskripsikan tentang sebuah tempat di Nusa Tenggara Timur di mana si Asmara sedang bertugas apa sih kalau dokter itu kayak gitu, koas kayak gitu. Orang bisa berpikir macam-macam kan. Orang yang pernah ke tempat itu bisa punya imajinasi masing-masing, orang yang belum punya imajinasi masing-masing. Begitu pula ketika deskripsinya adalah tentang sebuah rumah di Sayegan misalnya. Coba distribusikan, rumah hantu Sayegan. Di otakmu beda semua kan. Bisa jadi ketemunya justru malah nanti di film. Gitu. Meskipun saya itu sering baca-baca di sosmed gitu, Aleknya ngalek banget gitu kan. Ya dah, gitu. Anjaninya sesuai yang ada dalam bayanganku bukan kami. Terus Danielnya seperti yang kubayangkan kayak gitu. Semua itu oke, aku harus mengakui melegakan ya toh. Ya karena berarti pilihan-pilihan artistikku tepat gitu. Atau misalnya tata ruangnya gitu. Waktu foto pertama rumah Sayegan dikeluarkan gitu tetap ada yang komen, wah jelas seperti bayanganku. Atau ruang makan keluarga laut gitu. Mirip seperti bayanganku. Ya aku harus bisa mengakui melegakanku karena ternyata ya paling tidak aku bisa memberi visualisasi seperti apa yang dibayangkan oleh para pembaca gitu. Cuman bukunya tebalnya berapa? Berapa halaman? Tergantung edisinya kan, ada yang hardcover berapa, ada apa gitu. Tapi kira-kira tidak semua yang ada dalam buku itu bisa masuk dalam durasi yang kira-kira di bawah 2 jam. Tidak memungkinkan gitu kira-kira. Kenapa ya? Karena rentang waktunya juga panjang dan kemudian kalau dimasukkan ke film semua itu akan berbeda rasanya gitu. Karena film kan juga menaruh rasa dan continuity, konsistensi bercerita dan selanjutnya gitu. Agak deg-degannya adalah karena saya harus berhadapan dengan 1 juta pikiran. Mungkin nanti 2 juta kalau penontonnya bertambah-tambah gitu. Dan seterusnya gitu. Dan itu sebenarnya yang paling layak untuk didiskusikan oleh teman-teman nanti. Di mana yang kalian bayangkan seperti apa yang muncul dalam film. Dan itu bisa jadi diskusi yang menarik antara kalian. Dan antara teman-teman yang mungkin belum baca. Aku seneng banget tadi Mas Reza bilang siapa yang belum membaca buku kayak gitu. Karena aku yakin sebenarnya di Indonesia dulu lah ya targetnya ini itu juga banyak yang belum baca buku. Nah saya mau minta bantuan teman-teman yang sudah membaca buku, kenalkan Laut Bercerita ini pada orang sebelahmu, sebelah kosmu, sebelah kantormu, kubikel kantormu, di depannya minimal 2 lah di antara lingkaran kalian yang belum membaca buku dan belum tahu soal Laut Bercerita. Kenalkanlah itu. Karena itu penting untuk kemudian membuat kita jadi bisa mendiskusikan soal kira-kira apa yang muncul dan apa yang tidak muncul, misalnya kayak gitu. Atau kasih aja visualisasi yang menarik dari ini tahun 90-an kayak gini ya, kayak 90 beneran ya, terus kemudian loh 90-an kok ada Reza Radian gitu. Nah ini dari film gitu. Film apa? Laut Bercerita. Kapan tayangnya? Tanggal gitu kan. Belum. Selamat gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi Oke. Pertanyaan yang sama saya mau ajukan ke Eva karena saya tahu Eva banyak baca buku. Ketahuan gue suka nge-tag Instagramnya. Gimana, Fa? Setelah baca bukunya? Terus setelah lu meranin filmnya? Aku baca bukunya kayaknya 3 kali sih. Wow. Dan memang dari awal baca buku udah sangat jatuh cinta dengan karakter Anjani gitu. Karena aku melihat dia sebagai sosok bukan seorang aktivis yang selalu ada di garis depan demonstrasi, tapi kontribusinya tuh terlihat sangat jelas gitu melalui karya-karyanya, cara dia care sama teman-temannya, sama laut gitu.
Dan aku melihat dia di ekosistem perjuangan ini tuh sebagai seorang perempuan yang mewakili sisi kemanusiaan kali ya, karena dia senggak mau itu lupa gitu, senggak mau itu berhenti berharap bahwa teman-temannya masih ada gitu. Tapi pertanyaannya lebih kepada, udah setelah baca bukunya dan setelah memerankan filmnya, dapat nggak? I mean, like, kira-kira sebagai pembaca akan kecewa kah atau malah lebih keren lagi aslinya atau gimana? Seperti cerita Mas Anggi tadi. I think Harus you lebih guys keren. are in for a treat. Yeah. Oke. Ntar ada kejutan kayaknya nih kalau nggak dengerin ceritanya. Pak Kevin, Mas Kevin. Kevin. Yes. Hello. Mohon izin mau nanya. Siap. Sama reaksi setelah baca bukunya tadi, kemudian setelah memerankan filmnya. Iya, setelah saya baca novelnya dan setelah saya baca skenarionya dan saya setelah syuting dengan filmnya, saya banyak sekali dapat pelajaran-pelajaran baru dalam hidup pastinya gitu ya. Terutama, ini serius ya tolong ya, bercanda maaf. Iya, karakter Daniel ini sendiri sebenarnya lumayan jauh dari kehidupan saya gitu ya. Dimana kayak saya orangnya agak sedikit introvert gitu. Tapi kalau Daniel lebih yang balik ke tadi ya, solidaritas dan segala macam, saya belajar banyak sekali hal-hal baru gitu ya. Sorry ya, saya lihat Pramudia Anantatur di atas sana, maaf. Iya. Tiba-tiba in character. Iya. Kadang di dalam hidup itu kita terus berjalan, bukan berarti kita tidak butuh, kita tidak bisa sok kuat sendiri, tapi kita butuh kawan-kawan yang ada di samping kita selalu. Bahkan di masa-masa gelap sekalipun menurut saya, gitu. Jadi bukan berarti kawan bukan cuma bisa dikasih solusi doang, tapi selalu bisa hadir, yang selalu hadir di samping kita. Itu sih paling yang mau saya sampaikan. Jadi itu yang melekat di saya. Terima kasih teman-teman. Siapa yang datang sama sahabatnya hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Yang datang dengan sahabatnya. Yang datang sama sahabatnya. Oke. 1, belakang. Oh, kalau belakang situ agak mepet ya. Oke. Mbak siapa namanya Mbak yang lagi duduk? Maria. Maria dan sahabatnya? Rahel. Rahel Maria. Rahel, kenapa kamu bersahabat sama Maria? Karena dia unik aja. Maaf, boleh mungkin agak di sini kali. Soalnya saya nggak dengar. Silakan berdiri. Berdiri deh. Hai Rahel Maria. Hai Rahel, hai Maria. Di Indonesia kita punya aktris, udah pensiun tapi kayak udah jarang maksudnya main. Namanya Rahel Mariam. Jauh ya, sorry. Oke. Rahel, kenapa kamu bersahabat sama Maria? Karena dia Deketan lagi saya. Karena dia baik hati. Dia baik hati. Dan unik aja. Dan? Unik. Oke. Momen apa yang bikin kamu ngerasa ada yang hilang kalau pas dia lagi nggak ada nih? Apa yang paling dikangenin dari Maria? Main bola? Main ke perpustakaan. Main? Ke perpustakaan. Perpustakaan? Ya, baca buku bareng. Oh, ini buku bareng. Oke, sebaliknya. Kalau Maria? Kalau aku ke Rahel tuh ya karena kan Rahel setiap kali aku ada masalah tuh pasti Rahel ada, selalu denger curhatanku. Terus setiap kali aku mau pergi kemana tuh Rahel tuh mau nemenin aku juga. Jadi kayak adalah aku butuh dia pun dia juga ada buat aku. That's so sweet. Thank you. That's sweet. Apa hal yang paling nyebelin dari Rahel?
Aduh, ini apa ya? Tapi ngangenin gitu. Mungkin kalau di aku sih pribadi nggak ada ya, Nggak ada karena ya? dia ini baik banget beneran. Baik banget. Rahel ada, nggak apa-apa loh. Rahel ada nggak apa-apa. Nggak harus equal jawabannya. It's okay. Ada nggak yang nyebelin banget dari Maria tapi ya itu nggak berubah apa-apa. Menunggu lama. Menunggu lama. Oh lama kalau nungguin dia janjian gitu. Oke. Nah teman-teman, thank you ya Maria, Rahel, thank you banget. Thank you. Thank you for sharing. Thank you so much. Lovely. Film ini itu bagi saya pribadi, saya sempat ada momen di mana ketika kami syuting di sebuah rooftop, saya nggak bisa cerita adegannya apa. Tapi pokoknya ini momen kita rame-rame lah gitu. And it was such a beautiful moment captured by Mas Anggi and the entire crew. Yang bikin justru setelah saya pulang ke hotel, saya di kamar tuh sempat meneteskan air mata. Sesimpel bahwa kita tuh, apalagi di hari-hari ini ya, kita butuh sekali punya sahabat. Kita sangat membutuhkan punya seseorang yang kita bisa rely on gitu. Dan gak apa-apa untuk rely on. Because mungkin sometimes kalau partner atau pasangan bisa mungkin come and go atau tiba-tiba mungkin break up, there's another drama, but with best friend atau sahabat, value-nya berbeda gitu. Jadi saya ngerasa bahwa saya reflect ke persahabatan yang mungkin saya punya gitu. Wah gila, I'm very lucky to have good friends in my life that stays for 20 years already gitu ya. Dimana kita udah ngelewatin berantem, segala macam. Jadi buat teman-teman, saya juga berharap bahwa lewat film ini kalian bisa embrace juga. Karena arti persahabatan tuh buat saya luar biasa banget. It's someone yang juga bisa happy saat kalian bukan hanya lagi sedih ada, tapi ketika kalian lagi sukses atau lagi happy-happynya, mereka juga bisa ada di samping kalian dan ngerasa bahagia bareng. Karena that's very hard actually. Seeing someone sad and be there is easier than seeing someone's happy and be next to them. Gitu sih. Itu aja. Wow. Oke. Kalau aku nyambung Reza soal tadi yang diceritakan tentang adegan yang di rooftop itu, saya bocorin sedikit ya. Itu adegan berkali-kali tidak berhasil di shoot. Sorry. Satu momen adegan itu ada di sebuah lokasi yang tidak memungkinkan untuk syuting, kemudian pindah ke lokasi yang lain, hujan, malam itu hujan deras banget, itu hujan pertama kita syutingnya di Semarang ya, hujan pertama di Semarang dan saya marah sebenarnya, kenapa hujannya untuk sebuah adegan yang sebenarnya menjadi bagian dari kesakralan gitu tentang persahabatan itu gitu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya masuk mobil pulang ke hotel dan saya juga saya ada amarah gitu dan saya meminta untuk adegan ini tetap diadakan gitu. Sampai kemudian pindah lokasi lagi sampai akhirnya kita bisa dapat gitu. Nanti adegannya akan kalian lihat sendiri. Cuman benar bahwa salah satu core penting dari film ini tentu juga bagian dari ekstraksi novel adalah persahabatan di masa yang sulit dalam keteguhan untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan anak-anak muda. Maka aku maksain banget adegan ini, aku nggak peduli ini harus ada, harus gitu. Dan akhirnya memang kejadian beneran dan nanti akan lihat di filmnya tanggal hampir. Very soon, oke. Teman-teman, Mas Anggi, Mas Reza, statement terakhir tadi mengingatkan saya bahwa memang kita sedang bicara soal geng Winatra. Dan juga pastinya ngobrol soal persahabatan. Nah saya sekarang mau lempar ke teman-teman semuanya kalau ada yang mengajukan pertanyaan. Prioritas tentu saja tetap kepada tema kita hari ini, yaitu tentang geng Winatra tadi dan persahabatan mereka. Baru kemudian kalau ada pertanyaan lain silakan.
Oke, silakan langsung. Oke. Mikrofon gue hilang. Oh, oke. Kaget. Perkenalkan nama dulu dan pertanyaannya ya. Oke. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Anissa. Saya baca buku Laut Bercerita itu udah 2024. Nah, di tahun itu saya juga berkesempatan buat nonton film pendeknya di Bentara Budaya sama di UKI waktu itu. Nah, pertanyaan saya buat Mas Reza yang memerankan laut juga, apa perbedaan saat Mas Reza memerankan itu pertama kali dan akhirnya memutuskan untuk comeback dengan laut lagi nih di film ini, sama Mas Anggi? Kan buku ini udah banyak banget ekspektasi yang masuk di sini. Nah, apa yang bikin Mas Anggi pertama kali memutuskan kayak akhirnya mengatakan untuk beban ini akan saya ambil deh untuk film ini. Itu sih. Makasih. Oke. Thank you. Langsung dijawab aja dulu deh Mas Reza. Oke. Kalau yang membedakan waktu itu saya lebih muda. Iya pasti ya. Umur saya lebih muda. Saya nggak perlu botox ya kan. Jadi lebih muda. I'm joking. A little bit truth, but yeah. So, yeah, I'm younger back in the days. It was 9 years ago. Tapi saya memang nggak pernah meninggalkan karakter itu. Maksudnya the character stays in my heart gitu. Apakah saya berharap untuk bermain kembali sebagai laut ketika itu menjadi film panjang? Saya nggak berani karena I thought, well, probably age-wise saya mungkin udah nggak secocok itu. Tapi kan thanks to my skincare doctor, I'm still allowed to play the character. Jadi kayak, I love it gitu. Maksudnya ketika Mbak Lela masih mau mempercayakan dan tim, enggak, ini tetap Reza yang main, ya saya hanya bisa mensyukuri itu dan kembali menampilkan performa yang saya harap bisa saya tampilkan sebaik yang saya mampu. At the end of the day, that's my responsibility as an actor. Do your job, shut your mouth, do your lines, and be good. That's it. It's a very simple job gitu. Jadi ya udah, saya berusaha melakukan yang terbaik dan membagikan rasa sesuai dengan arahan dari Mas Anggi, koreksi-koreksi yang muncul dan lain-lain gitu. Jadi I'm just doing my job gitu, and face job gitu ya. So I need to do something gitu kan. Maksudnya olahraga, yoga muka dan segala macam, so I can get younger. Persiapan saya lebih banyak ke fisik dibanding yang lain-lain karena mungkin sudah pernah memerankan karakternya, more or less I know. Saya lebih deg-degan karena ada adegan yang berurusan dengan ada di film pendeknya yang nafasnya udah agak beda ya dulu sama sekarang gitu. Gitu sih. So hopefully, kalian tadi lihat trailernya gak sih? Surprisingly, I still look the same. Setuju apa enggak? Setuju, itu dia. Thank you Dokter Arini, shout out to you. Oke, Mas Anggi. Tadi pertanyaan yang sama. Sebenarnya kalau mungkin ya tidak semua orang tahu beberapa karya saya, tapi saya mau cerita kalau beberapa karya saya sebelumnya itu juga punya tema yang kira-kira berhubungan dengan pertanyaan kita semua pada satu kondisi sejarah yang di Indonesia ini bukan selalu ada ruang gelap gitu kira-kira, antara kemudian ada upaya ada upaya membuat sejarah tersebut itu memang digelapkan atau memang dalam kondisi yang memang tidak pernah ada medium yang bisa membuat orang-orang jadi belajar masuk ke dalam pembelajaran atau pengetahuan mengenai sejarah itu sendiri. Maka kemudian saya percaya pop culture adalah bagian dari cara kita untuk juga belajar hal-hal yang serius, termasuk dalam hari ini sejarah. Buku Laut Bercerita, sebelumnya saya bikin istilah kata-kata tentang Wiji Tukul, film fiksi, tayang di bioskop, tayang di OTT, kayak gitu itu juga bagian dari saya pribadi sebagai tanggung jawab sebagai manusia dan seniman untuk kemudian memberikan peluang gitu kira-kira kepada
orang-orang untuk melihat lagi sejarah bangsa kita sendiri. Tidak kemudian melalui film itu saja, tapi film itu adalah jendela untuk masuk ke dalam informasi-informasi yang lain yang mungkin bisa dicari selebihnya dalam entah itu apalah referensi-referensi yang lain. Tapi saya yakin memang bangsa kita ini adalah bangsa yang memang membutuhkan medium pop culture gitu untuk masuk ke dalam bahasan-bahasan yang serius gitu. Ketika ditawari itu inline dengan misi hidup saya gitu kira-kira paling tidak gitu. Ya ini bukan sesuatu hal yang monumental dan bukan sesuatu hal yang penuh rasa kepahlawanan untuk membuka lembaran sejarah gitu. Tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir yang bisa saya lakukan untuk menjadi bakti saya sebagai manusia adalah membuatkan jendela kepada kecil aja kepada orang-orang yang pengen melihat lagi sejarahnya sendiri, sejarah bangsanya sendiri. Maka aku menyanggupi itu. Wow, oke. Saya masih mau nambahin dikit Mas Anggi tadi soal ekspektasi. Kalau menurutku mungkin ekspektasi itu ada di kepala teman-teman kali ya, lebih tepatnya. Karena you guys, khususnya untuk yang membaca bukunya gitu, pasti kan ada. You have your own imagination tentang bagaimana kalian ingin film ini kemudian diwujudkan gitu. Tapi balik lagi menurut saya, you will never ever compare a book and a film. It's through different medium, period, gitu ya. Jadi, of course, kalian berhak punya ekspektasi masing-masing, tapi at the end of the day, when the movie is out, we cannot. It's 300 something pages probably, and there's no way of bringing the entire pages into the film. Jadi durasi dan isinya akan sangat berbeda gitu ya. Berbeda dalam artian nggak mungkin sepanjang itu semua. Penjelasan satu halaman di novel itu kalau jadi scene bisa 2-3 scene mungkin lebih gitu loh. Jadi ya nggak akan mungkin gitu. Jadi what we're trying to do is Mas Anggi, Mbak Lela dan sebagai penulis skenario juga Mbak Lela ikut gitu ya, terlibat. At the end of the day it's about the essence of the film. The essence of the book that we're trying to portray in the film. Apa aja sih yang bisa kita bahas? Salah satunya hari ini sebenarnya tentang persahabatan. Itu baru satu bagian aja yang kita fokuskan di diskusi atau talk kita hari ini. Of course there's also a love story. There's family. Ada tentang keluarga. Keluarga yang kehilangan. Ada tentang cinta. Saya jujur sekian saya banyak main film romance ya. Ini adalah bentuk jatuh cinta paling romantis sepanjang saya syuting film. Jujur aja. You know? Jatuh cinta di momen anjay. Ntar aja deh nonton filmnya. Gila banget jatuh cintanya. Meet cute paling epic sepanjang saya pernah syuting film tuh Laut Bercerita. And it was directed beautifully by Mas Anggi Nun. Beautiful scene. I can't really wait to share it with you guys. Jadi mungkin itu. Sorry saya nambahin sedikit aja buat menjawab pertanyaan kamu. Thank you. Makin penasaran kan? Makin penasaran. Oke. Masih ada waktu untuk beberapa orang penanya. Bagi yang agak di barisan tengah dulu kali. Iya, yang di tengah. Yes, Mbak. Iya, yang berkerudung coklat. Wow, oke. Nanti mungkin teman-teman yang di sana kali ya, bagian belakang sebelah kanan saya belum dapat kebagian. Halo Mbak. Halo. Perkenalkan diri dulu, silakan. Oke, perkenalkan namaku Nanta. Di sini aku punya pertanyaan buat Mas Kevin nih. Halo Mas Kevin. Halo. Nah, kan tadi katanya udah pernah baca buku Laut Bercerita ya sebelumnya. Oke, aku ada dua pertanyaan sih. Yang pertama, gimana first impression Mas Kevin soal karakternya Daniel sendiri? Soalnya kalau di buku kan benar-benar diceritain dia tuh cukup recet ya, jadi anak kayak ngomel-ngomel mulu, ada ngeluh-ngeluhnya gitulah. Nah, oke. Nah, terus gimana waktu Mas Kevin sendiri tahu kalau Mas Kevin tuh dapat perannya sebagai Daniel? Apakah itu align dengan emang sifat sehari-harinya? Atau cukup bertolak belakang, terus gimana sih biar bisa training yourself biar get in sama karakternya gitu. Soalnya di pikiranku tiap ngeliat Mas Kevin tuh masih kebayang Mas Kevin yang bisa ngeluarin taring gitu.
Mbak Nanta terima kasih banyak. Nanti ada satu scene saya ngeluarin taring di film. Tenang aja. Dikasih bagian dari Mas Anggi. Tenang. Ya, tapi terima kasih Mbak Nanta sudah bertanya kepada Daniel, senang sekali saya. Dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah, iya tadi sampai lupa gara-gara taring itu tadi. Ke distract loh saya. Mbak Nanta sekali lagi bertanya boleh? Oke, pertanyaan pertama ya. Iya. Karena kan sudah pernah membaca bukunya. Betul. Nah, gimana first impression Mas Kevin nih soal karakter Daniel itu sendiri? Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, pada akhirnya kan Mas Kevin yang ditunjuk untuk menjadi Daniel. Iya. Gimana first impression Mas Kevin pas tahu kalau oh ternyata aku nih yang meranin Daniel yang cukup rewel gitu lah. Iya, Nah, iya. apakah itu align sama sehari-hari? Iya. Apakah emang begitu atau kayak do you need to train yourself to be get in the character gitu? Iya, oke. Itu. Terima Terima kasih kasih. Mbak Nanta. Iya, kalau yang pertama dulu ya. Saya pertama kali tiba-tiba dapat karakter Daniel ini juga sebenarnya nggak nyangka sih Mbak, gitu ya. Karena sebelumnya saya bertemu dengan Mas Anggi waktu itu di Jogja, di sebuah hotel gitu, saya juga mau balik dari touring gitu, terus tiba-tiba kita lihat-lihatan aja, hey Mas Anggi, selesai gitu kan. Terus ya mungkin nyangkut di Mas Anggi kali dikit ya Mas. Bayang-bayang, betul. Terima kasih Mas. Ya terus ya pertama kali, ini serius nih gitu. Karena kan saya ngefans sama Mas Anggi ya, dari karya-karya sebelumnya gitu ya. Terus bisa syuting bareng sama Mas Anggi itu sesuatu yang wah gitu. Terus udah gitu dapat karakter Daniel ini kayak yang seperti saya bilang tadi sih sebenarnya beda sih. Cuman gini, Mas Anggi ini salah satu sutradara yang menurut saya sangat membuka sekali ruang yang besar untuk teman-teman talent yang ada di sini mungkin ya. Kalau saya merasakannya itu karakter-karakter yang dibukakanlah ruang yang besar gitu untuk mengeksplor karakter ini gitu. Jadi itu salah satu PR buat saya gitu. Cuman di satu sisi saya belajar komedi juga dari Mas Anggi sendiri kan, pernah mungkin follow Instagram Mas Anggi, semuanya komedi juga dari Mas Anggi gitu ya. Saya belajar tiap harinya sih gitu ya, mulai dari reading gitu ya. Itu lumayan beda sih Mbak. Beda sih Mbak. Tapi mudah-mudahan nyampe ya Mbak Nanta ya. Saya gak enaknya tadi juga udah ada yang bawa inian Daniel ya. Tapi jangan dibayangin taringnya lah. Ya, beda kok gitu. Mudah-mudahan ya Mbak nyampe Mbak. Terima kasih banyak. Aku tambahin Nanta dikit buat Kevin. He's such a good actor, I have to admit. Masa? He really is. Si Bang Reza. He's a good actor. Bang Reza bisa aja. Oke. Sejujurnya saya nggak tahu kamu pernah ada di apa Ganteng-Ganteng Serigala. Aku taunya belakangan. Jadi aku tuh jadi referensiku ketika milih Kevin ya dari tape tape casting gitu. Jadi nggak tahu, dikasih tahu orang makan aku. Loh, ini kan yang Ganteng-Ganteng Serigala gitu kan. Oh. Udah gede ya Mas? Oh iya. Udah beda Mas. Iya makanya aku dan aku juga kayaknya nggak tahu juga, maksudnya nggak nonton Ganteng, sorry ya nggak nonton Aman Ganteng dong Mas, Serigala. aman Sorry, Mas. sorry. Bisa diulang di YouTube Mas. Jadi soal taring itu saya mungkin aku nggak relate gitu. Oke. Thank you. Ada lagi Love you. tadi di belakang yang langsung ada yang tunjuk tangan. Punten minta tolong panitia. Yang merah bajunya, marun. Maju aja. Kacamata. Ya. Maju aja. Agak ke depan kali Mbak ya biar bisa kelihatan. Mas, maaf. Mbak, ya maaf. Aduh, salah lagi. Silakan. Halo. Halo Mas. Hai. Udah nggak apa-apa Mbak di situ? Iya, It's sini. okay. Selamat sore Mas. Selamat sore. Dan Mbak Eva, saya Anissa. Saya udah baca novelnya waktu 2019 dan beberapa hari sebelum demo reformasi di korupsi. Jadi emosinya benar-benar nyata banget, apalagi setelah ada demo itu.
Nah, pertanyaan saya sebenarnya untuk Mas Reza sama Mas Kevin, kan di novel ada scene Mas Kevin dan Mas Reza itu di tahanan ya dan mengalami penyiksaan. Nah, gimana cara atau apa sih kesulitan dalam mengekspresikan adegan itu? Lalu untuk Mas Anggi, menurutku adegan penyiksaan dalam sel itu emosional ya. Aku belum lihat short movie-nya, tapi dalam imajinasiku dalam novel tuh emosional. Dan ada satu adegan lagi yang emosional dan magis itu yang meja makan dan satu piring kosong. Nah, bagaimana Mas Anggi memvisualisasikan dua hal yang emosional ini dalam film? Itu Mas sama satu lagi, penasaran banget. Novel ini kan di situasi saat ini, dalam politik saat ini kan menurut saya agak sensitif ya. Apakah dalam prosesnya pernah ada intimidasi? Makasih Mas. Oke, aku jawab dulu ya. Gimana caranya untuk bisa menyelami perasaan itu adalah dengan tidak memikirkan bagaimana saya akan mengeksekusi adegan itu. Gitu. Karena saya hanya ingin merasakan aja. Mas Anggi udah tahu maunya apa, kebutuhan gambarnya apa, emosi yang seperti apa diinginkan. Ya tugas saya mewujudkan itu dalam permainan. Saya sendiri nggak punya formula apa-apa untuk, I don't even know how to explain gimana cara masuknya, gimana cara merasakannya. Karena it is painful. Kita nggak usah ngomongin penyiksaan di penjara ya, penyiksaan dimanapun tuh it's a painful thing. There's nothing good about it. Dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi ya bayangkan ini secara intentionally disiksa gitu. Kepedihannya bukan fisik sih kalau saya. Mental. Knowing your friend is beside you. Are they still alive? Apakah mereka masih ada? Bahkan suara kesakitan tuh bisa melegakan dalam tanda kutip. At least you know that they're still alive. Gitu. Mungkin itu kumpulan perasaan-perasaan yang coba saya elaborate sebagai pemain ya. Ya, itu sih. Oke, Mas Anggi. Kevin, masih ingat pertanyaannya? Masih. Oke. Mungkin kalau dari saya, kembali lagi kepada proses tersebut di mana saya menjalankan syuting dari awal sampai akhir, di mana mungkin waktu itu saya ingat adegan tersebut adalah di akhir syutingannya. Jadi sama seperti Mas Reza, mungkin saya juga tidak ada metode-metode apa gitu yang harus saya cuma bisa merasakan dari persahabatan yang saya jalankan selama syuting di onset maupun di offset. Itu sih paling. Jadi saya bisa tumbuhin rasanya dari situ. Terima kasih. Semua hal yang muncul dalam film itu kan basicnya itu cinta pada tanah air menurut saya. Itu yang mungkin secara konsep seolah-olah menjadi sebuah jargonistik nasionalisme misalnya kayak gitu. Cuman nasionalisme yang seperti apa sih yang dibayangkan oleh anak-anak muda ini ketika zaman itu memang ada represi dari rezim kekuasaan. Jadi ketika kemudian yang muncul dalam cerita itu adalah peristiwa-peristiwa yang kurang lebih itu sebutlah misalnya sensitif kayak gitu misalnya gitu, sebenarnya basicnya juga yang saya push, saya bayangkan ke maksudnya ke teman-teman aktor itu adalah ini adalah dalam tanda kutip adalah kayak semacam bukan resiko ya, kayak konsekuensi dari rasa cinta tanah air pada masa itu yang mungkin berseberangan dengan gagasan rasa cinta tanah air yang ada pada penguasa.
Jadi ketika adegan apapun itu, demonstrasi misalnya, atau tahanan misalnya, atau bahkan obrolan di makan malam sekalipun, atau kehilangan atau menunggu orang yang tidak pernah ada kabarnya karena diambil oleh kekuasaan, sebenarnya basicnya kembali lagi selain tentu cinta, keluarga, persahabatan, itu juga ada perasaan bahwa sebenarnya orang-orang itu sedang mencintai tanah airnya dengan caranya sendiri. Jadi kadang-kadang ya sama aja lah, kita mencintai orang kadang-kadang punya cara yang berbeda gitu. Nah, anak-anak muda ini menerima suatu konsekuensi yang luar biasa, sadis dan kejam, hanya karena pengen mewujudkan rasa cinta itu. Nah, itu baseline dari gagasannya gitu. Jadi ketika kemudian adegan piring yang begitu emosional itu adalah juga bagian dari sangat sedih karena kita sebut sebagai konsekuensi gitu. Seharusnya itu tidak terjadi kan, karena kalau memang persoalan rasa cinta itu menjadi pemahaman yang kita bisa bersama-sama ya kita tahu lah, maksudnya kita tahu secara situasi bahwa sebenarnya kita ini semua cinta tanah air kita kan, tapi juga ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia merasa cinta tanah air tapi melakukan hal-hal yang sebenarnya penuh tidak mencerminkan itu atau penuh tipu daya kayak gitu demi kekuasaan pribadi dan lain-lain kayak gitu. Ya itu yang menurutku menjadi baseline dari gagasan setiap adegan dalam film ini. Dan kalau soal apakah ada intimidasi, alhamdulillah sih nggak ada ya. Dan saya rasa it's a beautiful film, nggak akan ada apa-apa. Jadi nonton aja nanti filmnya, bagi pengalaman menontonnya ke teman-teman yang lain. Enjoy pengalaman kalian menonton gitu. Kami berusaha mengerjakan ini sepenuh hati, sudah banyak orang yang bekerja keras menuangkan tenaga dan pikirannya, dan alangkah bahagianya saya rasa kami semua ketika kalian berbondong-bondong memenuhi bioskop menonton film ini ketika film ini tayang gitu. And saya merasa cukup confident dan percaya diri bahwa it's nothing gonna happen according to this film. Because if sadly it happened, let's just show what's in the film again and again, gitu kan? Jadi ya, I don't think so. Oke. Yang aku mau nambah sedikit juga soal sama seperti kita sebenarnya sedang mendengarkan lagu tentang apapun itu menggerakkan hati kita, menggerakkan pemikiran kita, bahkan kemudian menggerakkan tindakan kita. Sama seperti kita membaca buku, setiap hal yang sebenarnya kita baca pada kata per kata itu juga menggerakkan pikiran kita, menggerakkan akal kita, menggerakkan emosi kita. Film pun demikian. Jadi nikmatilah film ini sama seperti ketika kalian membaca buku, nikmatilah film ini sama seperti kalian mendengarkan lagu, dan temukan apa yang bergerak dalam dirimu. Terima kasih. Teman-teman, sayang sekali waktunya sudah habis. Tapi mengutip Mas Reza tadi, it's a beautiful film. Penafsiran kembali kepada teman-teman dan jadi makin penasaran pengen nonton. Tapi ya, kita akhiri dulu ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih banyak Mas Reza Radian, Eva Celia, Mas Yosef Angginur, dan Mas Kevin Julio. Dan saya Rani Hafid, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua, sampai ketemu di bioskop.